Nah kemudian tadi ada pertanyaan, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, ya Rasulullah, almar'atu minna tatazawwaju zaujaini wa salasah wal arba'ah thumma tamutu fatadkhulul jannata wa yadkhuluna ma'aha may yakuna zaujuha. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, di antara kami ini ada perempuan-perempuan yang ditakdirkan menikahnya 2 kali, pernah punya 2 suami. Ada yang 3 kali, pernah punya 3 suami. Ada yang 4 kali, pernah punya 4 suami. Contoh saja, bahkan ada yang lebih. Kalangan para sahabat kan ada yang begitu. Menikah, syahid suaminya, menikah lagi, syahid suaminya, menikah lagi, syahid suaminya. Karena seperti itu masa perjuangan pada waktu itu. Nah, bagaimana kata Ummu Salamah, si istri ini masuk surga, suaminya juga semua masuk surga. Masa jadi suaminya 5 gitu kan? Aku pikir juga kalau semuanya seperti kekuatannya 100 kali kemampuan seksual, bagaimana dirubungi terus? Gitu seperti apa? Kala Rasulullah, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, annaha takhayyara patakhtaru ahsanuhum khuluqa. Wahai Ummu Salamah, ia akan diberi kewenangan untuk memilih. Lalu memilih yang paling baik akhlaknya. Jadi ibu yang punya kuasa audisi semua suami itu. Ya audisi dulu semua yang pernah jadi suami itu. Nah, cari yang paling baik. Makanya tadi, jadilah yang paling baik akhlaknya. Walaupun cuma 1, siapa tahu kitanya belakangan masuk surganya. Biar istrinya masih ingat balik lagi. Apalagi kalau suaminya pernah banyak karena tadi ditakdirkan menikah, meninggal atau syahid. Ya si suami-suami itu harus berpikir, harus memperbaiki akhlaknya. Supaya dipilih oleh istrinya. Karena kalau bidadari itu kan ya pabrikan. Pabrikan bidadari itu. Yang jelas bukan bidadara. Jadi ternyata dalam hadis yang sahih itu, bidadara itu nggak ada. Karena bidadara itu tidak menghormati wanita. Masa aja dikasihnya cuma yang bukan manusia gitu. Itu hadis yang pertama, boleh milih hadis yang kedua. Bisa juga untuk suaminya yang terakhir. Maka ada juga seperti Asma binti Abu Bakar itu mengeluh tentang keadaan suaminya, tapi sabar katanya. Karena kamu itu untuk suamimu yang pertama tadi kalau kamu bersabar. Nah, dua-duanya pilihan, ya tergantung nanti maunya yang gimana ibu-ibu itu kan. Karena di sana lahum fiha ma yasyaun. Ini ada pertanyaan, mengapa Allah menjanjikan bidadari bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan tidak gitu. Ya jawabannya karena pertama, bidadari itu kalaupun ada bidadaranya kualitasnya jauh di bawah manusia mukminin. Terus nanti kalau laki-laki itu kan jadi pemimpin kebiasaannya kan. Nah, terus dipimpin robot gimana gitu kan. Bahasa kita kan kayak robot itu. Beda dengan laki-laki dari dunia. Kan malah jadi nggak enak. Nah itu saja beberapa hal. Kalau ada yang mau ditanyakan dipersilahkan. Ya paling tidak sekarang udah nggak cemburu lagi sama bidadari. Ah itu sudah tercapai pembelajaran pagi ini. Ya baik silakan. Ya. Pertama, yang penting kalau kata ulama jangan membenci pernikahan. Bedakan antara yang membenci pernikahan dengan yang tidak sempat nikah. Nah, kan ada juga yang nggak sempat, nggak jadi kayak tadi kan karena orang tua nggak setuju atau ya mau juga tapi kadang-kadang karena kalau sudah waktu usia makin lanjut itu kan ya bisa jadi udah males karena ya nanti saya ngurus diri sendiri aja udah repot atau udah apa ya merasa enak sendiri kan kalau sudah sepuh itu. Terus lihat kadang-kadang jadi istri itu repot juga gitu kan. Saya nggak mau begitu. Nah, selama dia bukan benci, ya faktor umur, faktor nasib nanti di akhirat ada suaminya, ada di suaminya, insya Allah. Yang laki-laki ada istrinya juga. Iya, begitu. Betul. Jadi yang nggak boleh itu faman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maksudnya pernikahan, dia bukan dari golonganku. Kalau dia memang nggak suka, tapi kalau nggak sempet, nggak bisa, terus ya pikirannya sih ada aja, tapi ya, makanya yang penting minimal berdoa gitu kan, menunjukkan bahwa dia mau berdoa. Walaupun ya tadi misalnya di Jakarta nggak sempet juga, tapi kan sudah berdoa.
Ya itu motivasi saja sebenarnya. Yang penting itu punya keinginan. Tapi kalau ternyata kesempatannya tidak ada, kan gimana? Ya berdoa saja. Ya istilahnya salah satu doa pertobatan, ya Allah sebenarnya saya menghendaki, tetapi saya pengalaman hidup engkau lebih tahu, tidak ada kesempatan, tidak ada apa, jodohkan saya dengan laki-laki yang baik di dunia atau di akhirat. Doa saya, laki-laki juga sama, jodohkan saya dengan perempuan. Jadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, gitu aja. Ya. Memang begitu Bu, kadang-kadang makanya kalau kata ahli ya, kalau kita punya anak, maaf, kalau kita punya anak tuh sebaiknya dinikahkan itu di usia 20, 25, 30 itu masih mudah. Jangan anak dibiarkan sudah lewat usia 30. Karena bukan apa-apa, perempuan itu lebih waspada. Ya lebih waspada, ya lebih curiga juga. Karena waspada sama curiga itu kan adik kakak saja. Kalau anak-anak perempuan gitu masih belasan tahun gitu, nggak banyak kewaspadaan, kecurigaannya. Jadi gampang maunya. Dipasangkan, dijodohkan sama kita tuh nurut aja, mau aja. Tapi kalau sudah lewat 30, nanti dulu gitu kan. Udah pilihannya udah siapa yang akan menguasai saya ini siapa? Kan pikirannya begitu. Apalagi dia sudah mapan, sudah kerja gitu kan. Ini yang akan menguasai saya itu siapa? Karena dalam pikiran wanita, mohon maaf, lihat suami itu kan, lihat laki-laki itu yang terpikir, maaf, dia yang akan buka baju saya. Itu makin tua makin ngeri, makin dewasa makin ngeri pikiran gitu. Kalau laki-laki kan, gitu. Kalau laki-laki, perempuan tuh nanti dulu. Beda loh pikirannya. Beda pikirannya. Apalagi sudah 40 tahun. Lebih sulit lagi. Karena dia izin, gak mau gitu. Terus nanti kalau gitu saya harus masak buat dia gitu. Siapa lo? Iya, udah siapa lo? Betul. Ya artinya itu salah satu contoh bahwa buat kita didoakan itu, anak itu usahakan sebelum 30 tahun supaya segera menikah itu. Karena nanti kalau makin sepuh, pilihannya itu makin tinggi, makin susah. Beda dengan laki-laki, kalau makin tua pilihannya makin rendah, sama siapa aja lah saya mah. Laki-laki mau begitu. Iya. Perempuan enggak, makin dewasa makin spesial pilihannya. Gitu. Ya silakan. Nah ini pertanyaan menarik. Istri keduanya siapa gitu kan? Iya. Iya. Ibu mau tahu sekarang atau mau tahu nanti? Iya. Pilihannya begitu, mau tahu sekarang atau mau tahu nanti? Kalau mau tahu sekarang, berarti ya dari sekarang suaminya 2, 3, 4. Kalau mau tahunya sekarang, kalau mau tahunya nanti ya nanti aja. Itu maksudnya. Ya kan. Kenapa Bu? Iya, pas masuk gitu, pas masuk. Ya, karena kan disebutkan ketika masuk itu masing-masing minimal istrinya 2 dari dunia. Ya. Ya karena kan jumlah muslimah banyak juga. Jadi pertanyaan itu ya terserah ibu mau tahu sekarang atau mau tahu nanti aja deh. Nanti aja. Nanti aja. Gitu. Tapi kalau di sana jadi ratu itu boleh lah. Enggak sakit hati. Iya. Kalau di sana enggak sakit hati, mengapa? Ya karena kita juga banyak
keinginan, banyak urusan gitu kan. Kalau suami terus di belakang di samping kita malah jadi terganggu keinginan kita. Ya, silakan. Kalau sekarang mau-maunya gitu ya. Iya. Iya. Jadi kalau nanti di sana laki-laki itu dapat bidadari itu ngenes itu. Maunya wanita muslimah dari dunia. Begitu. Ya. Ya, itu kadang-kadang jadi pelampiasan. Nah, udah biarin istri saya mah yang penting bidadari gitu. Padahal bidadari itu nggak ada apa-apanya. Gitu kan. Bidadari itu nggak ada apa-apanya. Iya, tambah sayang. Saya takut nanti kalau belakangan masuk surga nanti istrinya nggak mau balik gimana gitu kan. Itu salah satunya saya selalu ingatkan sama suami-suami yang baik, yang soleh sama. Karena urusan ibadah sekarang aja kan kelihatan banyak istri, coba. Ya kita ngaku aja coba. Kalau urusan ibadah, akhirnya jadi banyak istri. Ya saum, ya sedekah, ya tahajud, ya baca Quran. Jadi banyak istri, coba aja. Suami banyak gagasan aja. Jadi kayaknya bisa belakangan suami itu. Dibandingkan dengan istri itu ibadahnya banyak kan. Tapi kalau kita baik sama istri, kalaupun kita belakangan istri masih ingat gitu. Insya Allah jelas ya ibu-ibu ya. Ya insya Allah jelas. Jadi ibu bakal banyak pembantu nanti di sana. Gitu pikirannya. Banyak anak buah. Nggak capek lagi harus ngurus suami. Gitu. Gitu Bu. Jadi ratunya. Pokoknya kalau pas ibu mau, ya. Tapi kalau ibu nggak mau, udah mainin aja sama bidadari sana. Gitu. Sama silaturahim. Gitu. Jadi nggak seperti waktu di dunia. Karena punya suami kuat juga bingung kalau kuat-kuat terus itu kan. Jadi capek. Demikian alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa tersenyum tertawa seperti di sini itu di sorga gitu kan. Alhamdulillah kita bisa merasakan kebahagiaan itu di sorga. Mari kita sama-sama berdoa, menyadari banyaknya kelemahan dan kekeliruan, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali yang Kau mudahkan. Mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan urusan anak-anak kami ya Allah. Mudahkan urusan ekonomi kami ya Allah. Mudahkan kesehatan, kesembuhan, kemakmuran kami ya Allah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, dan Kau kuasa merubah kekhawatiran menjadi kemudahan. Kami punya kekhawatiran ya Allah, anak-anak kami punya kekhawatiran ya Allah, istri kami punya kekhawatiran, suami kami punya kekhawatiran. Ubah kekhawatiran itu menjadi kemudahan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, karena Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan pada kami kebaikan di dunia. Sebelum kami meninggalkan dunia, berikan pada kami ya Allah semua kesempatan, peluang dan pengalaman mendapatkan kebaikan di dunia. Dan ya Allah, setelah mendapatkan kebaikan di dunia, berikan pada kami kesempatan, jangan haramkan kami dari merasakan kebaikan di akhirat. Terlebih lagi ya Allah, selamatkan kami dari api neraka. Kumpulkan kami ya Allah di jannah-Mu, di surga-Mu. Jadikan perkumpulan kami yang penuh berkah di dunia ini menjadi sebab berkumpulnya kami di jannah-Mu ya Allah, di surga-Mu kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.